Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Puspita Septiani dengan NPM terakhir 025. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah akuntansi manajemen pada bab 4 yaitu Activity Based Costing. Yang pertama ada biaya, yaitu biaya diartikan sebagai nilai yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan suatu barang. Biaya dapat dikatakan cost apabila biaya tersebut telah dikorbankan dalam rangka menciptakan pendapatan. Selanjutnya, akuntansi biaya yaitu salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat manajemen dalam memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis, serta menyajikan informasi dalam bentuk laporan biaya. Kemudian penggolongan biaya yaitu ada objek pengeluaran, fungsi pokok dalam perusahaan, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, perilaku biaya dalam hubungan perubahan volume kegiatan, dan jangka waktu manfaatnya. Kemudian ada klasifikasi biaya, yaitu ada 5. Yang pertama ada fungsi bisnis, kedua pembagian objek biaya, ketiga ada pola perilaku dihubungkan dengan perubahan pemicu biaya, yang keempat agregat atau rata-rata, yang kelima aktiva atau beban. Selanjutnya activity based costing sendiri yaitu suatu sistem akuntansi yang berfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan perhitungan harga pokok produk yang lebih akurat. Nah, untuk penetapan biaya berbasis aktivitas atau ABC, yaitu metode penetapan biaya yang membebankan biaya overhead dan biaya tidak langsung ke produk dan layanan terkait. Metode ini mengakui hubungan antara biaya, aktivitas overhead, dan produk manufaktur, sehingga membebankan biaya tidak langsung ke produk dengan lebih mudah dibandingkan metode tradisional. Namun, beberapa biaya tidak langsung seperti gaji manajemen dan staf kantor sulit dibebankan pada suatu produk. Kemudian 5 tingkatan dalam penetapan biaya EBC, yaitu yang pertama ada aktivitas tingkat unit, kedua aktivitas tingkat batch, ketiga aktivitas tingkat produk, keempat aktivitas tingkat pelanggan, yang terakhir aktivitas keberlanjutan organisasi. Lalu ada cost driver, yaitu kejadian atau aktivitas yang menyebabkan keluarnya biaya. Cost driver ini terbagi menjadi dua, yaitu cost driver berdasarkan unit dan cost driver berdasarkan non-unit. Kemudian cara menghitung biaya EBC yaitu dengan penetapan biaya EBC ini dapat dihitung dengan mencari total kumpulan biaya dan membaginya dengan pemicu biaya. Kumpulan biaya ini merupakan seluruh total dari biaya yang dikeluarkan selama melakukan aktivitas produksi tersebut. Dan penggerak biayanya adalah jam kerja, jam mesin, dan kontak pelanggan. Untuk contoh yaitu sebuah perusahaan biaya listrik totalnya adalah Rp50.000 50 juta per tahun. Jumlah jam kerja karyawan memiliki pengaruh langsung terhadap biaya listrik. Untuk 1 tahun, jumlah jam kerja adalah 2.500 jam, yang ini akan menjadi cost drivernya. Nah, untuk menjawabnya kita menghitung dari cost driver rate, yaitu bagi total biaya listrik dengan cost driver, yaitu 50 juta dibagi dengan 2.500, maka hasilnya adalah Rp20.000. Ini merupakan biaya listrik per jam. Nah, jika perusahaan memproduksi produk A, perusahaan menghabiskan 15 jam kerja, sehingga biaya overhead produk A tersebut adalah Rp20.000 dikali dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan, yaitu 15 jam, maka hasilnya adalah Rp300.000. Yang terakhir yaitu kesimpulan, Activity Based Costing atau ABC adalah metode penentuan biaya yang lebih akurat dibandingkan metode tradisional karena mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas spesifik dalam produksi. Dengan mengidentifikasi cost driver, perusahaan dapat menghitung harga pokok produk lebih tepat, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Penerapan ABC juga ini membantu perusahaan memahami bagaimana biaya terbentuk, memungkinkan pengalokasian biaya overhead yang lebih proporsional, serta mendukung pengambilan keputusan strategis. Dan juga perusahaan dapat menentukan harga jual yang kompetitif, mengoptimalkan profitabilitas produk, dan meningkatkan daya saing di pasar. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.